Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwasanya kita semua pada saat ini, pada detik ini masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita masih bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan yang insya Allah kita bisa menggapai apa yang menjadi tujuan saum itu sendiri, yaitu takwa. Selawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswatun hasanah, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mitra Saik yang berbahagia, pada saat ini khususnya mungkin yang udah tahu atau ada yang mungkin yang belum tahu, saya perkenalkan diri saya, nama bekennya itu Uden. Alhamdulillah, pada saat ini saya akan membawakan sebuah tema yang ada kaitannya dengan saum itu sendiri. Nah, jadi intinya atau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ada menciptakan banyak sekali hewan. Bahkan ada yang tersurat di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Salah satu contohnya mungkin surat Al-Baqarah, yaitu sapi betina. Atau ada juga yang anjing ya istilahnya gitu ya, maaf ya, atau gogok gitu ya, atau babi, atau semut, atau lebah sekalipun. Nah, itu semua Allah ciptakan, tidak ada hal yang sia-sia, bahkan hewan yang najis sekalipun gitu ya. Contohnya babi, Allah ciptakan tidak ada hal yang sia-sia, semuanya pasti ada manfaatnya. Manfaat itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri atau kalau kita manusia. Ya, mungkin kalau misalkan seperti sapi gitu ya, bisa kita ambil manfaatnya, bisa ambil dagingnya, susunya, dan segala macamnya. Dan juga mungkin kalau ayam bisa dimanfaatkan telurnya, gitu ya, bulunya, dan semuanya. Insya Allah apapun yang Allah ciptakan di bumi ini, di dunia ini, pasti akan ada manfaatnya. Nah, tetapi manfaat itu sendiri terbagi menjadi beberapa hal. Istilahnya yang saya maksudkan, mungkin ada yang bisa diambil manfaat sebagai makanan, mungkin ada juga yang bisa diambil manfaatnya sebagai pelajaran. Gitu. Nah, yang berkaitan dengan saum kita pada saat ini yaitu ada 2 ekor binatang yang kita bisa ambil manfaatnya atau kita ambil pelajaran darinya. Apakah itu? Hewan apakah itu yang selalu dalam daur hidupnya itu mereka selalu berpuasa, gitu kan? Kita katakan puasa aja, karena kalau misalkan untuk manusia yang beriman, istilahnya kita anggap atau kita sebut dengan istilah saum. Nah, ada 2 hewan yang kita bisa ambil pelajaran darinya, sehingga kita harus bagaimana pada saat kita before atau after dan before setelah saum. Nah, yang pertama yaitu yang namanya itu ulat dan ular. Mungkin semuanya udah pada tahu cerita ulat dan ular kita. Jadi kita bisa ambil manfaatnya. Jadi gini, kita ambil salah satu dulu, yaitu kisah hidup seekor ular. Nah, jadi kita bisa ambil manfaatnya apa? Kita ambil pelajarannya apa? Seekor ular itu
dia akan mengalami masa puasa juga gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu, sebelum dia puasa atau puasanya dia itu istilahnya kan megar, bahasa Jermannya itu megar gitu kan. Nah, pada saat megar itu dia itu istilahnya tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena si kulit yang udah tua itu atau yang akan mengelupas itu tentunya kalau masih terisi makanan, nutrisi pasti tidak akan mengelupas. Jadi secara otomatis si ular itu akan berpuasa, tidak makan, tidak minum gitu ya. Nah, yang kita ambil manfaatnya apa? Jadi si ular itu pada saat sebelum dia puasa kita bisa teliti, kita bisa perhatikan gitu kan. Tabiatnya kayak gimana? Dia akan selalu pertama menakutkan orang-orang gitu ya. Menakutkan orang-orang. Terus juga makanannya mungkin makannya istilahnya diturui bulat gitu kan, tidak dikunyah gitu kan, istilahnya apa. Terus suka jalannya juga istilahnya luar lewar gitu kan, mungkin kalau kalau diibaratkan yang luar lewar kan istilahnya orang yang tidak istiqomah gitu kan, selalu kemana aja nyingcat gitu kan. Itu istilahnya hal-hal yang ular sebelum puasa. Terus pada saatnya dia puasa dia diam aja gitu kan, dia menahan lapar, menahan haus gitu, tapi emang daur hidupnya udah gitu kan. Nah, terus setelah dia mengalami masa puasa udah megar, kita lihat setelah dia puasa atau mengalami megar itu sendiri gitu ya, kita lihat tubuhnya berbeda nggak? Tetap gitu-gitu aja gitu kan. Terus cara makannya sama gitu kan. Terus cara jalannya juga sama. Dan sama menakutkan. Bahkan dari sisi bisanya pun ada yang mengatakan kalau dia sudah megar istilahnya, bisanya akan bertambah menyakitkan, bertambah tajam, tambah menakutkan. Itu adalah seekor ular. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari dia. Jadi tidak ada manfaat yang baik yang bisa kita ambil dari seekor ular yang sudah berpuasa. Jadi gitu aja, sebelum dan sesudah puasa sama. Itu ular. Yang satu lagi, kita bisa ambil pelajaran dari seekor ulat. Nah, ulat pada saat dia sebelum puasa gitu kan, pasti ada yang banyak kan orang geli gitu, takut, jijik, bahkan ada istilahnya merang gitu kan. Nah, makanya selalu merayap gitu di atas daun gitu kan, makan daun gitu kan, daun siapa aja dimakan. Nah, setelah mau memasuki masa puasa, dia membuat sebuah kepompong, dan di dalam kepompong itu dia pastinya tidak akan makan, tidak minum, merasa haus, tapi itulah yang Allah ciptakan untuk kita bisa ambil pelajaran darinya. Nah, tapi alhamdulillah setelah si ulat itu istilahnya keluar dari kepompong, kita bisa ambil pelajaran darinya. Dari bentuk tubuhnya berubah kan. Setelah keluar dari kepompongnya, ada yang punya sayap gitu kan, bisa terbang, bahkan sayapnya berwarna-warni gitu. Terus dari sisi makannya juga berubah, yang asalnya makan daun aja setelah jadi kupu-kupu gitu kan ya, makanya jadi hanya madu-madu yang ada di bunga aja gitu kan. Terus juga mungkin ada juga yang kupu-kupu yang jadi penghulu gitu. Wah, kenapa penghulu? Ya iya gitu kan, dia nempel di bunga yang satu ke bunga yang lain, akhirnya terjadi pembuahan, itu jadi penghulu gitu kan. Bahkan yang lebih asik lagi nih, ada setelah bebas atau setelah keluar dari kepompong, ada ulat yang bisa bernyanyi gitu ya. Apa coba? Kupu si Rama-Rama gitu kan, bukan Roma Irama, si Rama-Rama. Jadi istilahnya setelah beres berpuasa, si kupu-kupu itu menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, dan insya Allah kita bisa mengambil dari perilaku yang dilakukan oleh kupu-kupu sendiri, jadi lebih baik lah gitu kan. Jadi intinya kembalikan lagi kepada diri kita bahwa setelah saum ini kita bisa ambil pelajaran apakah
puasanya seekor ulat yang akan kita ambil pelajaran, atau seekor ular yang setelah saum dan sesudah saum gitu-gitu aja. Tetapi kalau untuk seorang muslim adalah kita harus menjadi lebih baik. Nah, begitu aja mungkin pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri aja dengan cag urang tendeng dahan dalam seum, ulang tunda di hanjuang siang, paragi sampereun mangsa nu datang, beber layar tarik jangkar. Kita pungkas pada saat ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.